Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar setia. Selamat datang di channel yang akan membawamu menelusuri lorong-lorong gelap kehidupan. Di sini, kita menyajikan kisah-kisah nyata dan horor misteri yang terkadang begitu mencekam. Dan kali ini, kisah yang akan kita angkat adalah tentang seorang istri nelayan yang harus berjuang dengan keras untuk mempertahankan hidupnya dari ancaman seorang maling. Namun sayangnya semuanya harus berakhir tragis. Apa motif di balik aksi gelap ini? Dan bagaimana akhir dari kisah tragis ini? Simak kisah selengkapnya hanya di Mamang Nurdin. Robi Irung, seorang remaja yang berusia 18 tahun. Dia tinggal di Balantak Utara, Sulawesi Tengah, tepatnya di Jalan Dusun 3, Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Balantak Utara. Tidak diketahui bagaimana latar belakang Robi, namun yang pasti orang-orang di sekitarnya mengenal Robi sebagai pemuda yang memiliki sifat suka mencuri. Tidak diketahui apa alasan Robi melakukan hal itu, entah karena kesulitan ekonomi atau memang tabiat buruknya saja. Tapi yang jelas, beberapa tahun terakhir Robi ini sudah beberapa kali terlibat di dalam kasus pencurian. Namun para warga tidak pernah melaporkan atau membawanya ke jalur hukum, karena usianya yang masih di bawah umur. Sehingga setiap kali dia ketahuan mencuri, penyelesaiannya hanya dilakukan secara kekeluargaan dan permintaan maaf kalau dia tidak akan mencuri lagi. Meskipun faktanya sifat buruknya tersebut sulit dihilangkan dan Robi tetap saja kembali mencuri. Dan yang menjadi korban pencuriannya adalah tetangganya sendiri. Pada suatu hari, tepatnya di hari Minggu, tanggal 22 September, tahun 2024, pada waktu dini hari, pas di waktu orang-orang sedang beristirahat, yang entah kenapa Robi di saat itu, entah karena dia sedang ada kebutuhan ekonomi atau hal lain, dia tiba-tiba saja kembali melakukan pencurian, dan kali ini targetnya adalah rumah tetangganya yang berjarak hanya 100 meter dari rumahnya, dan rumah tersebut adalah rumah seorang pasangan muda yang bernama Rial Maher dan Vira Laya. Rial merupakan seorang pria yang berusia 26 tahun dan sehari-harinya dia bekerja sebagai nelayan. Karena desa mereka dekat dengan pantai, sehingga sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan sang istri, dia merupakan wanita berusia 30 tahun yang sehari-harinya mengurus rumah tangga. Mereka juga sudah memiliki seorang anak, sehingga Vira fokus di rumah untuk mengurus buah hati mereka yang tidak disebutkan identitasnya. Di saat itu, tepatnya di jam 1 waktu Indonesia bagian tengah, Vira sedang tidur pulas. Sedangkan suaminya masih belum pulang dari melaut. Mengetahui keadaan rumah pasangan muda tersebut sedang sepi, Robi diam-diam mencoba masuk untuk melancarkan aksi pencuriannya. Saat dia memeriksa melalui pintu depan, rupanya pintu depan tersebut terkunci. Dia mencoba untuk mencari cara lain agar dia bisa masuk ke dalam rumah. Saat Robi memeriksa ke area belakang rumah, rupanya Robi menemukan adanya pintu dapur, yang saat itu kebetulan sedang tidak dikunci. Kemudian Robi pelan-pelan membuka pintu dapur, dan mulai mengendap-endap masuk ke dalam rumah pasangan muda tersebut, dan saat sudah berada di dalam rumah, Robi mulai memikirkan di mana dia bisa menemukan sejumlah uang, atau mungkin barang berharga yang bisa dia curi. Robi mulai mencoba masuk ke dalam kamar. Robi pun membuka pintu secara perlahan agar tidak menimbulkan suara yang berisik dan membangunkan pemilik rumah yang sedang tertidur. Ketika dia masuk, dia melihat Vira yang sedang tertidur. Lantas Robi pun langsung melancarkan aksi pencuriannya dengan menjelajahi semua tempat. Secara perlahan Robi membuka pintu lemari pakaian. Robi mengacak-ngacak pakaian dan dia pun menemukan uang sejumlah 1 juta rupiah di dalam lemari pakaian tersebut. Setelah mendapatkan uang, Robi kembali membongkar lemari pakaian untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Di saat itu, pakaian yang di dalam lemari malah berjatuhan dan menyebabkan Vira terbangun dari tidurnya. Dia seketika langsung terkejut dengan kehadiran Robi yang muncul secara tiba-tiba di kamarnya. Vira yang terkejut lantas bangun dan memergoki. Kehadiran Robi dan Vira di saat itu berteriak, dan Robi yang terkejut dengan suara Vira lantas menoleh dan seketika menjadi panik.
Robi yang panik dan bingung. Seketika Robi yang melihat pakaian berjatuhan. Dengan cepat Robi mengambil kain yang ada di antara pakaian-pakaian yang terjatuh tersebut. Kemudian membawa kain tersebut ke arah Vira dan menggunakan kain tersebut untuk membekap mulut Vira. Vira di saat itu mencoba melawan dengan berteriak, namun tenaganya kalah besar dengan Robi dan Vira pun menjadi lemas tak berdaya. Ketika melihat Vira yang tidak berdaya, Robi malah tergoda dengan tubuh Vira, sehingga Robi memutuskan untuk menyetubuhi Vira yang sedang lemas tidak berdaya dengan penuh nafsu bejatnya. Vira yang diruda paksa. Dia mencoba untuk melawan, namun apa daya dia kalah tenaga dengan Robi. Meskipun begitu, pada dini hari yang sangat sepi, saat itu tidak ada yang mendengar dia, bahkan suaminya juga belum pulang. Vira semakin bingung, harus berbuat apa untuk menyelamatkan diri. Di saat itu, Vira hanya bisa berusaha untuk kembali mengumpulkan tenaga dan kembali melawan. Akhirnya Vira yang mencoba terus melawan. Dia bisa terlepas dari Robi dan langsung melarikan diri. Namun di saat itu Vira bingung dia harus lari kemana, dan dia mencoba untuk pergi dari kamar, menuju ke pintu depan. Vira yang berhasil kabur. Di saat itu dia berusaha membuka pintu yang terkunci, dan saat setelah berhasil membuka kuncinya, Vira yang baru hendak membuka pintu, dia malah terlebih dulu, dicegah oleh Robi yang berhasil menyusulnya, dan dengan cepat Robi meraih rambut Vira, dan menahan langkah Vira agar tidak melarikan diri. Setelah itu Robi menyeret Vira menuju dapur, dan Vira lagi-lagi berusaha melawan. Namun pada akhirnya, dia tetap kalah dan terseret ke dapur. Saat dia sampai di dapur, Robi yang kesal, lantas mendorong Vira, sampai terbentur ke dinding dan terjatuh. Di saat yang bersamaan, Robi melihat sebilah parang. Robi lantas dengan cepat mengambil parang tersebut. Di saat Vira yang tidak berdaya, karena dipukul oleh Robi, dia langsung menebaskan parang tadi ke arah kepala Vira, dan Robi menebasnya sebanyak berkali-kali. Seketika cairan merah mengalir dari luka lebar di bagian-bagian yang ditebas tersebut. Vira yang berusaha melawan, jemarinya juga terkena sayatan dari banyaknya luka yang diterima oleh Vira. Vira benar-benar tidak bisa bertahan, dan dia mulai sekarat. Seketika dia langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Robi yang di saat itu menyadari bahwa Vira sudah tidak lagi bernyawa, Robi pun panik dan memutuskan untuk melarikan diri, dan agar tidak meninggalkan barang bukti, Robi lantas membawa sebilah parang yang dia gunakan tadi. Singkat waktu setelah melarikan diri dan meninggalkan jasad Vira di dapur rumahnya, Robi segera pergi ke arah pantai untuk membuang parang tersebut, termasuk uang 1 juta rupiah yang berhasil Robi curi dari rumah pasangan muda tersebut. Robi yang tidak ingin ketahuan, akhirnya Robi mengubur uang tersebut di tanah. Setelah melakukan itu semua, Robi lantas melarikan diri ke rumahnya di tengah kepanikan. Setelah menghabisi nyawa Vira, Robi berupaya untuk tenang agar aksinya tidak ketahuan. Sementara itu, tidak lama setelah kejadian sekitar pukul 2 dini hari, waktu Indonesia bagian tengah, suami Vira baru pulang melaut. Dan dia berpikir, pintu depan rumahnya sudah terkunci, lantas Rial pun memanggil-manggil istrinya untuk bisa membuka pintu. Di saat itu dia bingung mengapa istrinya tidak mendengar panggilannya. Setelah berkali-kali memanggil, namun tidak terdengar adanya suara sahutan. Rial yang bingung. Tidak seperti biasanya, sang istri tidak mendengar panggilannya. Rial pun mencoba untuk membuka pintu depan tersebut. Namun ternyata, pintu depan yang biasanya terkunci, kali ini tidak terkunci. Rial lantas bingung. Kemudian dia masuk ke dalam rumah sambil memanggil nama istrinya, namun tidak ada jawaban juga. Lalu saat dia periksa ke dalam kamar, ternyata istrinya juga tidak ada di sana. Lalu kemudian Rial pun berjalan menuju dapur, dan saat dia sampai di dapur, barulah Rial dikagetkan dengan pemandangan mengerikan. Dia melihat istrinya dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dan berlumuran cairan merah di sekujur tubuhnya. Namun terkait keberadaan anak mereka, tidak diketahui secara pasti saat kejadian tersebut dan bagaimana kondisinya, karena tidak ada media yang menjelaskan secara detail terkait informasi ini. Namun setelah menemukan sang istri yang dalam keadaan mengenaskan, Rial lantas panik dan dia langsung keluar rumah memanggil-manggil warga untuk meminta pertolongan.
Kemudian Rial juga melaporkan kejadian itu ke Polsek Balantak. Warga yang mendengar teriakan Rial lantas terbangun dari tidur mereka dan melihat apa yang terjadi. Di saat itu Rial dibantu oleh warga untuk memeriksa keadaan Vira yang ternyata sudah meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan. Hatinya hancur karena Rial tidak percaya pulangnya dia dari melaut. Dia akan melihat pemandangan semenggerikan itu. Dia juga kebingungan siapa pelaku di balik kejadian ini. Karena menurutnya, dia tidak pernah merasa punya musuh. Di saat itu, Rial benar-benar menyesal. Andai saja dia datang lebih awal, mungkin kejadian ini tidak terjadi. Pihak kepolisian yang datang langsung melakukan olah TKP dengan berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Banggai. Di TKP, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yang diantaranya gumpalan rambut Vira, 1 buah sarung parang, sebatang kayu palang pintu, baju celana pendek milik Vira, dan sebuah dompet milik Vira. Namun polisi masih belum bisa mendapatkan barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa Vira. Lalu sementara itu, jasad Vira dibawa ke RSUD Luwu untuk diautopsi, dan hasil dari autopsi, jasad Vira mengalami luka robek di bagian kepala atas, robek di bagian leher belakang, dan telinga, juga luka di jari telunjuk kanan. Lalu polisi juga menemukan adanya bekas ruda paksa di tubuh Vira. Di sisi lain, polisi pun berupaya mencari barang bukti dan meminta keterangan para saksi untuk mengungkap pelaku di balik hal keji ini. Berdasarkan keterangan para saksi, polisi yang awalnya cukup kesulitan mencari siapa pelakunya, akhirnya mendapatkan informasi dari beberapa tetangga tentang ada satu orang warga yang hobi sekali mencuri, yang bernama Robi. Polisi lantas mencari keberadaan Robi. Robi pun akhirnya ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian di rumahnya yang hanya berjarak 100 meter dari TKP. Dia diamankan pada pukul 4:30 sore. Lalu Robi pun dibawa untuk diperiksa di kantor polisi secara intensif di unit 1 Pidum Satreskrim Polres Banggai. Di saat itu awalnya Robi mengelak, namun setelah didesak, Robi pun mengakui perbuatan kejinya terhadap Vira. Robi mengaku sudah melakukan kekejian tersebut, yang mana pada awalnya dia hanya hendak mencuri dan tidak berniat membunuh, namun di saat itu dia ketahuan oleh Vira yang terbangun dari tidurnya. Robi juga menceritakan kronologi kejadian yang merenggut nyawa Vira, dan selain itu Robi juga diminta untuk menunjukkan di mana dia menyembunyikan barang bukti yang dia gunakan untuk menghabisi Vira. Robi di saat itu mengatakan kalau dia sudah membuang parang yang dia gunakan untuk menghabisi Vira di pantai, dan uang curiannya dia kubur di tanah. Lantas polisi langsung mencari sisa alat bukti tersebut. Dan jasad Vira yang sudah selesai diperiksa, lantas dipulangkan kepada pihak keluarga untuk diurus dan dimakamkan. Pihak keluarga juga merasakan kesedihan mendalam atas kehilangan Vira yang secara mengenaskan. Rial sang suami di saat itu benar-benar hancur. Dia sedih, marah, sekaligus kecewa. Dia tidak menyangka kepergian sang istri harus dengan cara yang mengenaskan, dan pihak keluarga menuntut agar Robi dihukum seberat-beratnya. Warga sekitar yang mengetahui tentang kejadian ini, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Robi yang selama ini selalu berulang kali mencuri, ternyata dia sampai tega menghabisi nyawa orang. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Robi, dia dikenakan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Itu dia para pendengar setia, kisah dari seorang suami istri yang semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dunia ini penuh misteri yang belum tentu bisa dijelaskan oleh logika, tapi satu hal yang pasti, kisah-kisah itu benar-benar pernah terjadi.